duduk Bapak Ibu. Shalom. Tuhan, hari ini kita mendapat anugerah Tuhan masih bisa bersama-sama dalam hadirat-Nya. Kita akan merenungkan sabda firman-Nya tentang hidup, Saudara, ya. Kita melihat bahwa manusia secara umum sedang memperjuangkan untuk mendapatkan kehidupan. Meskipun Alkitab menyatakan dengan tegas bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu memperhadapkan dua hal yang harus dipilih oleh manusia, yaitu jalan kehidupan atau kematian. Tetapi firman-Nya mengajak kepada kita, pilihlah jalan kehidupan itu. Untuk itu kita mau belajar bagaimana sebetulnya terang firman Allah untuk memberikan pencerahan supaya manusia memiliki satu cara berpikir sebagaimana Tuhan Allah sedang memikirkan, sedang merancangkan tentang masalah hidup itu. Karena sejak mulanya Allah menghendaki manusia itu hidup. Dalam penciptaan, dalam kitab Kejadian kita melihat setelah Allah menciptakan segala sesuatunya, maka pada hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Secara susunan anatomi tubuh, manusia Adam pertama sudah sempurna. Ada bagian tengkorak, ada bagian anggota tubuh yang lain, kerangka yang lain. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ingin tegaskan. Allah belum menghembuskan roh kehidupan di hidungnya. Di dalam pasal 1, kalau tidak keliru ayat yang sekitar 26 atau 27 atau pasal 2 itu, Allah menghembuskan nafas kehidupan itu. Lalu baru disebut manusia Adam sebagai makhluk yang hidup. Hari ini kita merenungkan persoalan itu masih sama. Manusia sedang dan berjuang keras untuk mempertahankan hidup ini. Apalagi masa-masa sekarang, sepertinya manusia sedang diperhadapkan esok itu adalah hari kiamat. Semua saya melihat begitu luar biasa. Roh kematian itu, roh ketakutan akan maut itu melanda secara mendunia. Sehingga bermacam-macam upaya yang dilakukan oleh manusia hanya satu tujuannya, supaya manusia itu hidup. Saya merenungkan beberapa hari ini peristiwa-peristiwa yang sedang kita alami bersama. Kita akan melihat terang firman-Nya dalam Injil Matius pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat. Kita membaca ayat 2 sampai dengan 4. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Luar biasa. Ujian iman manusia bukan hanya terjadi akhir-akhir belakangan kehidupan atau peradaban manusia di akhir zaman ini, tetapi ujian manusia berkaitan dengan hidup sudah diawali sejak Tuhan Allah
menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus secara sempurna, sama seperti yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya miliki dalam manusia 100%. Yesus bisa mengalami lapar, Yesus bisa sedih, Yesus bisa menangis, Yesus bisa haus, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu di dalam Alkitab diterangkan, rupanya iblis tahu bahwa manusia nanti pada akhirnya, sebagaimana yang pernah ada dalam diri Adam, ada di dalam diri Yesus. Dia mau berpikir, itu juga yang akan dialami oleh manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sampai hari ini. Bahwa hidup kita ini atau manusia kita ini terus digiring oleh semua keadaan untuk mendapatkan yang apa namanya hidup itu. Maka tidak heran kalau manusia dalam masa yang sedang dinikmati ini berusaha keras untuk mendapatkan hidup itu. Pertanyaannya adalah, apakah hidup itu berarti atau tidak? Semua bisa hidup yang disebut makhluk hidup. Tetapi persoalannya adalah, apakah hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ini berarti atau tidak? Ini yang sedang kita pergumulkan bersama. Itulah sebabnya waktu iblis mencobai Tuhan Yesus Kristus, dari renungan ini kita mau dibawa untuk mengerti bahwa hidup itu tidak sekedar hidup, tetapi Tuhan menginginkan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, hidup kita, hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus hidup plus, yaitu hidup yang berarti. Kita akan melihat beberapa rahasia kebenaran firman. Jalan hidup manusia pada umumnya, setelah manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab memberikan penjelasan bahwa manusia berusaha dengan apa yang dia dapat lakukan. Tetapi ada satu hal yang saya selidiki dari firman-Nya. Manusia tidak bisa menyembunyikan bahwa ada satu problem. Ada banyak usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai hidup. Tetapi firman Allah mencatat ada satu problem dalam hidup manusia. Dan itu tahu persis Allah memahami. Ada sesuatu, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia itu sendiri. Kita akan membaca keterangan firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Ini jalan hidup manusia secara umum. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, atau apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting? Sekali lagi, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup adalah semua impian manusia di muka bumi.
Kalau boleh dalam hidup ini seperti yang sama kita cita-citakan, kalau boleh hidup ini yang bahagia, kalau boleh hidup kita di dunia ini juga sehat walafiat, kalau boleh kita hidup di dunia ini cuma sebegitu saja, kalau boleh kita meminta kepada Tuhan dilimpahi rezeki yang berlimpah ruah, kalau boleh kita hidup ini dapat saudara, sedulur yang banyak. Saya percaya itu umum. Dan saya tahu sore hari ini juga menjadi kerinduan, menjadi impian kita semua. Kita pengen hidup sehat, bukan? Amin. Kita juga pengen hidup diberkati Tuhan. Kita juga pengen hidup kita ini memiliki banyak saudara. Kita punya harta tetapi musuh kita banyak, pasti kita tidak akan tidur nyenyak. Meskipun kita nyewa satpam atau bodyguard sekalipun, kalau kita banyak musuh, kita tidak aman. Karena apa? Karena musuh tidak hanya sekedar ngincar harta benda, tetapi kadang-kadang musuh juga ngincar nyawa Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ingin memberikan pencerahan buat kita sore hari ini. Tuhan memberikan satu ungkapan dengan segala kemahatauannya. Dia mencoba membandingkan manusia secara umum berkaitan dengan masalah mengejar hidup itu. Ayat-ayat berikutnya nanti Bapak Ibu Saudara akan membaca, menemukan kesimpulan dari ayat itu. Bukankah itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Persoalannya di sini Bapak Ibu, masalah kebutuhan hidup, kerinduan manusia menikmati hidup yang lebih layak adalah hal yang dikejar secara umum oleh manusia pada umumnya. Tetapi sore hari ini secara sederhana Tuhan mengajar kepada kita, janganlah kita mewarnai kehidupan ini dalam upaya kita menemukan dan mendapatkan hidup yang berarti itu dibayang-bayangi dengan yang namanya KUATIR. Amin. Jangan kamu khawatir, kata firman Allah. Itu kuncinya. Itu pesan intisari dari nasihat firman sore hari ini. Sebagaimana Yesus, saya tahu ayat-ayat berikut itu tentang masalah ujian atau pencobaan yang akan dialami oleh Yesus dari iblis atau setan. Tetapi ayat pemula ini memberikan pencerahan pada otak saya, pada hati saya. Ini kunci persoalannya. Tuhan langsung memberikan jawaban pamungkas. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi oleh perkataan Yesus. Jadi hidupku, hidup Bapak Ibu Saudara dan saya bukan ditentukan oleh dunia. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya tidak hanya ditentukan oleh apa kata orang, tetapi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya ditentukan oleh firman-Nya. Amin. Itu final Bapak Ibu. Tadi saya merenungkan, kok begitu berubah, kok begitu berani dan tegas Yesus memberikan jawaban atas cobaan dari kuasa iblis itu. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap kata atau firman yang keluar dari mulut Allah. Renungan singkat kita yang pertama dengan pertanyaan, mengapa harus firman Allah
yang menjadi sumber dan penentu hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang sedang kita gali bersama. Kenapa? Harus firman, Bapak Ibu Saudara. Kenapa bukan yang lain? Bukankah awal Tuhan mengembuskan nafas kehidupan, baru didefinisikan secara tetap bahwa manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tetapi dalam Injil Lukas ini, Matius ini, Tuhan memberikan definisi yang lain. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Kita pelajari mengapa harus dengan firman. Ada 3 alasan yang Tuhan kedepankan dalam renungan kita sore hari ini. Yang pertama, firman Tuhan harus dijadikan pelita, harus dijadikan terang dalam jalan kehidupan, jalan yang kita tempuh, jalan yang sedang kita lalui, jalan yang sedang kita mulai. Mungkin kita sedang merintis, mungkin kita sedang mencari sesuatu yang ujungnya adalah kita kepingin mendapatkan kehidupan. Dan kehidupan yang dicanangkan oleh firman Allah, kehidupan plus, yaitu kehidupan yang berarti, kehidupan yang berdampak. Kalau hanya hidup untuk dirinya sendiri, saya pikir itu tidak berarti apa-apa. Mungkin Bapak Ibu masih tahu beberapa jenis tumbuh-tumbuhan. Ada satu jenis tumbuhan yang hidup dan bisa hidup, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Apa itu Bapak Ibu? Jenis tumbuhan apa? Benang. Dia bisa hidup. Dan kalau hidup, saya melihat di pohon mangga depan rumah itu, kadang-kadang sampai mematikan bagian pohon yang lain. Tapi dia tetap hidup. Dia berusaha dipreteli, tapi dia tetap bisa hidup luar biasa. Tetapi tidak seperti itu yang Tuhan mau. Hidup Bapak Ibu Saudara dan hidup saya harus hidup yang berarti. Kita akan melihat yang pertama, apabila kita mulai menjalani kehidupan ini, kita memohon biarlah terang firman Tuhan itu yang menjadi pelita dan suluh bagi jalan-jalan kehidupan kita. Mazmur pasal yang ke-119, ayat yang ke-105 dan 106. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saya percaya hipotesa daripada Tuhan Yesus dalam Injil Matius tadi, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Itu akan menjadi pengalaman dan bagian kita semua. Dengan catatan, biarlah perjalanan hidup kita hanya firman-Nya yang menjadi penerang. Biarlah hanya firman-Nya yang menjadi suluh bagi setiap langkah-langkah hidup kita. Perjalanan kita, mungkin sekali waktu kita digiring sama Tuhan melalui keadaan, ibarat sampai masuk di dalam jalan-jalan yang terjal. Atau mungkin perjalanan kita diizinkan oleh Tuhan untuk mencapai sasaran, harus melewati jalan yang mendaki begitu tajam. Atau mungkin berliku-liku. Dan kadang-kadang kita melihat dalam kehidupan real, manusia digiring oleh Tuhan sampai di jalan yang seolah-olah ibarat di lembah bayang-bayang laut.
Tetapi saya percaya dan yakin, kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sidang jemaat Tuhan di tempat ini, jalan kehidupanmu selalu mengizinkan firman Tuhan yang menerangi. Saya yakin Bapak, Ibu akan bisa lolos dan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, karena firman-Nya menjadi terang dan suluh bagi jalan kehidupan. Tidak ada keadaan yang gelap sehingga kita jebak dan putus asa. Kalau firman itu menerangi kita, saya yakin selalu ada pertolongan. Itu sebabnya pemazmur mengungkapkan ini. Dia bukan sekedar seorang teolog, tetapi dia adalah seorang yang memiliki pengalaman hidup benar, bahwa hidup yang berarti bisa terwujud bila mana perjalanannya selalu diterangi dalam terang firman Allah. Yang kedua, bagaimana supaya kita menikmati bagaimana ungkapan Tuhan Yesus dalam Injil Matius tadi. Yang kedua, apabila jalan hidup kita semua firman Tuhan menjadi kompas, menjadi tujuh arah, sebagai apa namanya? Ya, petunjuk arah, sasaran yang harus kita tempuh. Kita tidak memakai falsafah seperti faham umumnya. Jalan menuju Roma itu begitu banyak, tetapi jalan kehidupan itu tidak seperti itu. Hanya bila kita manusia yang menjadi kompas kehidupannya firman, dia akan menemukan yang namanya kehidupan yang sejati. Itulah sebabnya Yesus menyatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang tidak melewati dia bisa menemukan jalan kehidupan. Kita akan membaca firman-Nya. Kalau kita terus menjalankan kehidupan ini atas dasar terang firman-Nya, maka Bapak, Ibu, dan saya akan menikmati betapa untungnya kita. Firman sebagai kompas jalan hidup kita. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Biarlah firman Tuhan menjadi kompas penentu jalan kehidupan kita. Di dalam ayat itu, kalau kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi kita berpegang teguh, kita merenungkan itu siang dan malam, supaya roh hikmat daripada Tuhan itu memenuhi kita, sehingga kita termasuk golongan manusia yang berhati-hati dalam membuat pernyataan, di dalam membuat keputusan, di dalam mengelola kata kalimat, bahkan sampai perilaku. Firman Tuhan menjadi barometer sekaligus menjadi kompas, sehingga tujuan hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan melebihi daripada sekedar tujuan orang pada umumnya. Hanya kepingin diberkati, hanya kepingin hidupnya sehat, hanya kepingin banyak saudara, hanya kepingin mendapatkan hal-hal yang lain yang sifatnya sementara. Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan saya mulai mentaruhkan jalan hidup ini di dalam barometer dan kontrol kompasnya firman, maka hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu menjadi hidup yang luar biasa.
sebagaimana Yosua mengalami itu, dan saya yakin itu juga akan menjadi pengalaman kita. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menikmati sebagaimana yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi karena firman. Kita membaca ayat terakhir dalam Lukas pasal 6 ayat 47 sampai dengan 48. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangunnya. Bisa kita simpulkan kira-kira bagaimana, Bapak? Biarlah hidup kita dasarkan kepada firman. Sederhana, Alkitab begitu luar biasa. Banyak orang yang dalam keadaan sekarang ini tanda petik untuk mendapatkan kehidupan, ibarat kepala jadi kaki dan seterusnya. Dia sampai tidak pernah berpikir kalau malam itu waktunya beristirahat. Seolah-olah 24 jam itu tidak cukup. Ada yang lembur, ada yang macam-macam. Saya kadang-kadang sampai pikir, Tuhan, apa sebetulnya yang dicari orang ini? Sederhana kesimpulannya, hidup. Mari, yang renungan sederhana ini ada 3 hal mengapa kita harus berdasarkan pada firman. Sebagaimana apa yang diucapkan Yesus, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut. Jika firman itu menjadi pelita dalam hidup kita, terang dalam jalan kita. Yang kedua, biarlah firman Tuhan itu menjadi kompas dan barometer hidup kita. Yang ketiga, biarlah firman itu jadi dasar kehidupan kita. Akan kokoh seperti seorang yang membangun sebuah rumah. Waktu ada banjir melanda, ada angin tofan yang menerpa, ada gempa bumi mungkin yang mengguncangkan, rumah bangunan itu akan tetap berdiri kokoh dari dasar yang dibangun, diletakkan bangunan di atas. Biar kehidupan kita diberkati, kita tutup kepala. Haleluya.